Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelajar semuanya? Berjumpa lagi dalam video pembahasan materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Teks biografi ini ditujukan untuk siswa kelas 10, SMA, SMK, MA, dan MAK. Adapun agenda pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama untuk memahami teks biografi, yaitu dengan mempelajari tentang pengertian, ciri atau karakteristik teks, serta tujuan teks. Yang kedua, struktur teks biografi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Dan yang keempat, bagaimana cara menulis teks biografi. Baik, apakah kalian pernah membaca atau mendengar teks biografi? Nah, untuk memahami lebih lanjut apa itu teks biografi, mari kita simak video pembahasan selanjutnya. Biografi termasuk jenis teks cerita ulang. Apakah Anda sudah tahu apa itu teks cerita ulang? Teks cerita ulang adalah teks yang membahas atau menceritakan kejadian di masa lalu. Salah satu teks cerita ulang adalah biografi ini. Adapun contoh yang lain dari teks cerita ulang seperti berita, teks cerita sejarah, dan yang lainnya. Selanjutnya, biografi dikategorikan sebagai teks narasi. Kenapa demikian? Karena biografi sifatnya menceritakan berdasarkan kronologis kejadian. Selanjutnya, pengertian biografi itu sendiri merupakan teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang ditulis oleh orang lain. Kenapa disebut demikian? Karena jika riwayat hidup itu dikisahkan oleh diri sendiri, maka penyebutannya bukan lagi biografi, tetapi disebut autobiografi. Dilihat dari hal tersebut, maka teks biografi diartikan suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Nah, selanjutnya ada jenis biografi. Ada beberapa jenis biografi. Yang pertama, dilihat dari penulisannya, biografi dibagi dua. Yang pertama disebut autobiografi, yang tadi sudah kita bahas. Autobiografi ialah biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh atau orang yang bersangkutan. Jadi, orang tersebut mengisahkan riwayat hidupnya sendiri. Dan yang kedua adalah biografi. Biografi itu dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan ia kisahkan di dalam sebuah karya tulis yang disebut teks biografi. Sedangkan menurut isinya, teks biografi juga dibagi dua. Yang pertama, biografi yang mengisahkan tentang perjalanan hidup, yaitu biografi yang mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang, atau juga bisa disebut dengan tokoh yang ditulis secara lengkap dan jelas, atau juga ditulis secara ringkas. Dan yang kedua, biografi tentang perjalanan karir. Nah, untuk yang kedua ini, di dalamnya mengisahkan atau menceritakan lebih ke tentang perjalanan karir seseorang tokoh tersebut, dari awal mula perjalanan hingga ia berhasil untuk menggapai sebuah kesuksesan atau menggapai cita-citanya. Kalau yang pertama itu tentang hidupnya, dari lahir mungkin hingga ia meninggal. Sedangkan kalau yang kedua ini lebih ke karirnya, dari mulai dia menapaki karir pertama hingga dia mencapai cita-citanya. Itulah jenis biografi dilihat dari dua sudut pandang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakter teks biografi. Yang pertama, biografi memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya ia sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang kedua, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta
pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, yang ketiga, pola pengembangan teks biografi itu bersifat kronologis. Artinya, tersusun dari kejadian pertama hingga kejadian terakhir. Dan yang keempat, teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, adapun tujuan dari teks biografi yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berbagai sisi dari seseorang tokoh yang diceritakan untuk menjadi sebuah teladan dan pembelajaran. Sehingga kita tahu bahwa biografi itu dibuat bukan hanya untuk menyombongkan diri seseorang, tetapi untuk diteladani dan dijadikan sebuah inspirasi atau teladan bagi kehidupan si pembacanya. Pada poin keempat tentang karakter teks biografi telah disebutkan beberapa struktur teks biografi. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas struktur teks biografi. Adapun struktur teks biografi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini selalu berada di bagian awal atau di paragraf pertama. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk memberikan gambaran umum pada pembicara. Nah, dengan membaca orientasi ini pun nanti pembaca akan mengetahui bagaimana kisah selanjutnya. Informasi dalam orientasi ini memuat seperti siapa yang akan diceritakan, kapan penceritaannya, di mana kejadiannya, dan mengapa peristiwa yang nanti akan diceritakan itu akan terjadi. Dan yang kedua adalah bagian isi yang memuat kejadian atau peristiwa penting dari tokoh yang akan diceritakan. Nah, pada bagian kedua inilah diceritakan secara lengkap apa yang terjadi dan dialami oleh tokoh yang diceritakan. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini sifatnya opsional, sehingga keberadaannya boleh ada, boleh juga tidak dipakai dalam teks biografi. Bagian reorientasi berisi tentang komentar atau pernyataan simpulan mengenai peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bisa juga bagian orientasi ini berisi penekanan nilai keteladanan bagi si pembaca. Itulah 3 struktur yang ada di dalam teks biografi. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang ada dalam teks biografi. Apa saja sih hal yang harus ada dan diceritakan dalam sebuah teks biografi? Nah, saya rangkum ada 5. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Poin pertama ini yang diceritakan adalah bagaimana situasi dan kondisi tokoh tersebut di dalam keluarga. Juga menyebutkan silsilah keluarga sampai ke anak atau cucunya. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang diceritakan adalah riwayat pendidikan baik formal maupun non-formal yang pernah dia lalui, mulai dari tahapan paling rendah hingga tahap paling tinggi yang ia capai. Yang ketiga, latar belakang pekerjaan, yaitu menceritakan tentang pekerjaan yang pernah dia lakukan. Keempat, riwayat prestasi. Dalam riwayat prestasi ini menceritakan tentang prestasi-prestasi yang pernah dia raih selama hidupnya. Dan yang kelima, menceritakan tentang karya-karya yang dia pernah ciptakan dan peristiwa-peristiwa besar yang pernah dia alami. Paling sedikit 5 poin ini yang bisa diceritakan di dalam teks biografi. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks biografi.
Ada 4 kaidah kebahasaan yang sangat menonjol di dalam teks biografi. Yang pertama ada pronomina, ada verba, ada konjungsi, dan ada adjektiva. Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama orang. Biasanya di dalam biografi digunakan kata ganti orang ketiga karena memang menceritakan orang lain. Kata yang digunakan seperti ia, dia, beliau, atau nya. Nah, inilah kata ganti yang biasa digunakan dalam teks biografi. Selanjutnya, verba. Verba adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan perbuatan fisik atau tindakan dari tokoh. Seperti cari, belajar, diberi, memahami. Nah, inilah contoh kata kerja dan banyak lagi contoh kata kerja yang lainnya. Namun, di dalam teks biografi ini diperdalam tentang kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang katanya tidak berimbuhan. Seperti contohnya cari. Cari ini tanpa adanya imbuhan. Yang kedua, kata kerja berimbuhan adalah kata kerja yang di dalam kata itu menggunakan imbuhan. Contohnya diberi. Ada imbuhan di dan kata dasar beri. Contoh yang lain yaitu memahami. Kata memahami terdiri dari kata dasar paham dan ada imbuhan mei sehingga menjadi kata memahami. Yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang menunjukkan sifat atau watak tokoh. Contoh dari kata sifat itu seperti rajin, ulet, bertanggung jawab. Nah, kenapa kata sifat ini sangat menonjol di teks biografi? Karena memang di dalam teks biografi itu mengisahkan satu tokoh itu lengkap dengan bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya dari tokoh tersebut. Dan yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung, yaitu kata yang digunakan sebagai penghubung kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Biasanya konjungsi yang digunakan dalam teks biografi adalah berupa konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu. Contohnya seperti kemudian, selanjutnya, saat itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, keempat unsur bahasa ini yang paling banyak digunakan di dalam teks biografi. Untuk mempelajarinya, silakan Anda bisa meninjau sebuah contoh teks biografi, kemudian carilah pronomina, verba, adjektiva, dan konjungsi yang ada di dalam teks tersebut. Maka akan kalian temukan keempat kaidah kebahasaan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dasar tentang tokoh, mulai dari namanya, gelar, tempat tanggal lahirnya, nama orang tuanya, dan riwayat singkat dari tokoh tersebut. Yang kedua, menggali data dan informasi berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Karena mungkin orang yang kita akan ceritakan itu adalah tokoh terkemuka, maka kita perlu sumber-sumber lain yang menyebutkan riwayat hidup dari tokoh tersebut. Untuk menggali data dan informasi, kita bisa membaca beberapa sumber atau kita bisa melakukan wawancara kepada orang-orang yang terdekat dengan tokoh tersebut. Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Bisa jadi dari tahap kedua, data yang kita peroleh itu secara umum. Ada yang pantas dijadikan dan ditulis dalam biografi
dan mungkin ada yang kurang pantas ditulis di dalam biografi. Maka di tahap yang ketiga, kita pilih data dan informasi yang pas untuk ditulis di dalam biografi. Yang keempat, merangkai semua informasi yang telah terkumpul dengan kalimat yang runut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Nah, untuk yang keempat ini, kita pakai kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari untuk menyatukan antara kalimat dengan kalimat, kata dengan kata, sehingga menjadi satu teks biografi yang bernalar dan runut. Yang kelima, yaitu mengembangkan teks biografi sesuai dengan struktur teks. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana alur penceritaan tokoh dalam teks biografi yang akan kita tulis. Mulai dari orientasi yang memuat rangkuman awal secara umum tentang tokoh tersebut, kemudian bagian isi yang memuat kejadian dari awal tokoh tersebut hingga akhir penceritaan, dan bagian reorientasi apabila mau digunakan untuk menyebutkan simpulan cerita atau hal-hal yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut. Dan yang terakhir, membaca ulang dan mengedit apabila ada kesalahan sehingga menjadi teks yang baik dan benar. Tahapan ini diperlukan sebelum teks tersebut benar-benar diterbitkan. Nah, inilah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menulis sebuah teks biografi. Selanjutnya akan dibahas bagaimana penggambaran karakter tokoh. Ada beberapa cara penggambaran karakter tokoh di dalam teks biografi. Yang pertama, secara langsung, dan yang kedua, secara tidak langsung. Secara langsung artinya penulis atau pencipta langsung menyebutkan karakter tokoh tersebut. Misal dengan kalimat seperti ini, Roni muda merupakan pengusaha yang sangat rajin. Jadi, sifat atau karakternya langsung disebutkan oleh si pengarang. Sangat rajin. Yang kedua, secara tidak langsung, artinya karakter digambarkan melalui dialog tokoh dengan tokoh lain atau apa yang dilakukan tokoh tersebut. Misal, setiap pulang sekolah, Susan selalu membantu ibunya berdagang. Nah, dengan kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Susan memiliki karakter yang baik hati dan rajin, karena dia selalu membantu ibunya berdagang. Nah, demikianlah bagaimana karakter tokoh itu digambarkan oleh si penulis. Sehingga kita kalau mau menulis sebuah teks biografi bisa menggunakan dua cara ini. Nah, untuk memahami lebih dalam bagaimana teks biografi ini, Anda bisa mencari sebuah teks biografi berkaitan dengan tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki keunikan, memiliki kemenarikan dalam kisah hidupnya. Nah, contohnya di sini ada dua tokoh yang sangat menginspirasi dan menjadi idola banyak orang. Yang pertama ada B.J. Habibie dan ada tokoh perempuan yaitu Najwa Shihab. Anda bisa membaca biografi mereka di berbagai sumber. Masih banyak contoh orang yang memiliki kisah hidup penuh inspirasi dan teladan untuk kita baca dalam bentuk biografi. Dalam lingkungan sehari-hari pun, kita mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang kita kagumi dan bisa dibuat biografinya oleh kita untuk diabadikan dan dipublikasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait teks biografi. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Bahasa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.